ngobrol santai tapi bermakna. Podcast sudah hadir bersama saya, tamu spesial, Bapak Martin Luther Kambuaya atau sering disapa dengan Pak Luther. Iya, Bapak bisa dijelaskan secara sederhana kepada teman pemilih dimanapun berada, apa itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Jadi setiap saat data pemilih ini berubah-ubah, benar ya Bapak ya? Apa dampaknya jika data pemilih itu tidak diperbarui atau tidak dimutakhirkan? Apa sih tantangan yang sering dihadapi atau ditemui pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Yang bersangkutan ini sudah mempunyai akta kematian, tetapi nyatanya yang bersangkutan masih hidup. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan hanya sekedar kegiatan administratif. Ia adalah perjalanan yang penuh dedikasi, pengorbanan, dan semangat menjaga hak suara setiap warga negara, meski harus menembus batas geografis yang ekstrim dan menantang. Di wilayah Kabupaten Sorong, Medan menjadi saksi bisu perjuangan kami untuk menjaga hak suara. Menyusuri sungai yang berkelok dan dipenuhi arus deras, menembus hutan lebat dengan jalan tanah yang penuh genangan dan lumpur, menantang ganasnya lautan yang bergemuruh pada musimnya, tak satu pun dapat menyurutkan dan menghentikan langkah kami. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan semua warga terdata dan tak satu suara pun terlewatkan. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Pupung Andriani di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna, membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering luput dari perhatian, tetapi sangat penting, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Dan kenapa harus berkelanjutan? Serta apa peran kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita nggak akan ngobrol sendiri ya teman pemilih. Di ruang podcast sudah hadir bersama saya, tamu spesial, Bapak Martin Luther Kambuaya atau sering disapa dengan Pak Luther. Beliau adalah Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Kabupaten Sorong. Nah, apa kabar Bapak? Halo teman-teman pemilih. Ya, apa kesibukan Bapak belakangan ini mungkin? Baik, izin menyapa, disapa yang lebih baiknya dengan akrab Mbak Pupung atau Boleh, seenaknya Bapak aja. Mbak Pupung. Siap. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik selalu. Di aktivitas kita di KPU Kabupaten Sorong ini, sementara dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang kemarin kita sudah lakukan pleno, di mana sekarang kita masuk di triwulan atau semester ketiga yang kemarin sudah ditetapkan pada tanggal 2 Juni kemarin. Nah, mungkin itu dengan aktivitas saya yang ada mungkin di keluarga dan anak-anak seperti biasa yang kita lakukan seperti keluarga yang aman-aman baik dan Baik, teman pemilih, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Iya, Bapak bisa dijelaskan secara sederhana kepada teman pemilih dimanapun berada, apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Baik, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah proses pembaruan atau perbaikan data pemilih yang dilakukan secara rutin setiap saat, di luar dari tahapan pemilu. Dan kita tahu bahwa saya menyampaikan kepada masyarakat untuk jangan menunggu untuk pada saat perbaikan data pemilih itu pada saat pemilu maupun pilkada. Nah, sekarang ini kita ada di mana pemutaran data pemilih yang kita tahu ada di triwulan ketiga atau semester ketiga, di mana ini dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dalam 1 tahun
itu ada 4 kali yang kita lakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke, baik Bapak. Berarti bisa dibilang pemutahiran data pemilih atau data pemilih ini dia bergerak secara dinamis ya. Jadi setiap saat data pemilih ini berubah-ubah. Iya. Benar ya Bapak ya? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa artinya berubah-berubah ini? Maksudnya data apa sih yang berubah-berubah? Ya benar. Bapak pun kita tahu bahwa data pemilih ini yang pastinya akan tetap berubah-ubah. Kita tahu di sini ada beberapa poin yang saya mungkin sampaikan bahwa ada pindah domisili. Iya. Pindah domisili di sini dikategori bahwa pindah domisili. Berarti maksudnya pindah domisili ini warga ya? Iya, Warga yang pindah masyarakat, domisili ya? pindah domisili, pindah keluar, dan juga pindah masuk. Pindah keluar ini bisa kita kategorikan pindah antar kabupaten, antar kabupaten kota, antar provinsi, dan juga antar kelurahan, dan juga distrik. Oh begitu. Nah, selain pindah warga ya atau warga pindah domisili, mungkin ada yang lain lagi data pemilih yang mungkin diperbarui. Ada. Contohnya misalkan satu itu terkait dengan ada yang nikah lalu keluar dari kakak, yang seperti dia mengikuti suami atau istri atau membuat kakak baru. Oke, berarti pindah domisili Pindah ya. domisili. Itu perubahan data. Oh iya. Dinamis. Oke. Dan juga di sini ada juga poin kedua yaitu TNI Polri. Yang kita tahu bahwa TNI dan Polri apabila dia masuk sebagai anggota, otomatis dia punya hak akan dicabut. Dan sebaliknya juga apabila pensiunan TNI Polri, dia harus wajib melaporkan diri bahwa dia siap untuk mempunyai hak bisa menggunakan pada kontestasi nanti pilkada maupun pemilu. Oh begitu, iya Bapak. Berarti bukan hanya warga pindah domisili, tetapi TNI Polri juga yang sudah dicabut hak pilihnya. Nah mungkin ada juga mungkin yang kita terlewat mungkin terkait orang meninggal. Iya. Bisa juga ya. Iya. Jadi orang meninggal juga mempengaruhi data pemilih Orang kita. meninggal sangat Oke. juga mempengaruhi. Kemudian mungkin ada satu lagi yang berumur 17 17 tahun. tahun. Oke, betul sekali Bapak. Nah, untuk itu sendiri Bapak ya, untuk proses pemutahiran data berkelanjutan ini, kira-kira KPU ini bekerja sendiri ataukah KPU berkolaborasi dengan instansi lain atau stakeholder lain di luar daripada KPU? Baik, secara lakinya kita tahu bahwa KPU ini bukan pemilik data. Pemilik data yang sesungguhnya adalah Dirjen, Direktorat, yaitu Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mereka mempunyai data. Kita cuma pengguna. Jadi otomatis kita juga membutuhkan kerjasama dan kolaborasi mereka. Dan di sini terlebih khusus kami di KPU Kabupaten Sorong, kita sudah menjalankan kerjasama kolaborasi ini dengan dinas-dinas terkait seperti Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, Kesbangpom, dengan yang terakhir Bawaslu. Karena kita mengingat di mana tiga komponen ini, dinas ini yang terkait memiliki dibilang kesamaan atau kita ingin bahwa tujuan yang sama ya? Tujuan sama. Data pemilih ini harus yang bersih, dan di mana untuk bisa pemilu jujur dan adil harus data pemilih yang bersih. Nah, untuk itu kita tahu bahwa data pemilih ini harus yang akurat, terbuka, dan mutakhir. Iya, baik. Nah, Bapak dari kacamata penyelenggara nih, dari kacamatanya kita sendiri nih, apa dampaknya jika data pemilih itu tidak diperbarui atau tidak dimutakhirkan? Benar sekali Mbak Pupung, kita tahu bahwa dampak tidak diperbarui ini sangat besar kalau dilihat, karena kita bisa melihat pembaruan data ini untuk dimana kita tahu bahwa pemilu yang adil dan jujur itu harus data pemilih yang bersih. Oleh sebab itu, misalnya kita ambil contoh yang tadi sempat Ibu Pupung sampaikan, yang sangat riskan yaitu dua tadi. Yang pertama, data orang meninggal. Yang kedua, pemilih pemula. Data orang meninggal ini apabila masih tercatut di dalam DPT, ini juga bisa jadi problem potensi kerawanan. Dan juga pemilih pemula apabila mereka belum tercatut sama sekali pada DPT akan juga sama.
yang tadi disampaikan bahwa potensi kerawanan. Oleh sebab itu kami dari KPU selalu menyampaikan bahwa jika ada perubahan data segera bisa melaporkan secara mandiri, tidak perlu ke KPU Kabupaten. Di sini saya tahu bahwa teman-teman pemilih atau warga masyarakat harus di mana ekstra aktif dalam setiap tahapan yang kita kerjakan. Dalam arti bahwa sini nanti pada saat yang tadi disampaikan bahwa data orang meninggal dan juga pemilih pemula, itu apabila dua-dua tidak, salah satu misalkan data pemilih yang meninggal tidak masih tercatat dan pemilih pemula tidak tercatat, akan menjadi problem atau masalah seketika pada saat pemilu berlangsung. Di mana itu bisa ada 3 hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, manipulasi suara dan juga konflik pada TPS yang bisa menjadi keributan terkait dengan data pemilih mereka yang tidak tercatat. Dan juga di sini nanti tanggapan atau masyarakat publik kurang meyakinkan bahwa hasil pemilu yang kita selenggarakan sebagai KPU Kabupaten maupun kelembagaan itu sendiri. Berarti dalam hal ini bukan cuma soal teknis saja ya, tetapi terkait dengan legitimasi demokrasi itu sendiri ya Bapak ya? Ya, benar. Oke. Nah Bapak, keluar dari yang tadi sudah kita ceritakan, mungkin dari sisi lapangan ini Bapak, apa sih tantangan yang sering dihadapi atau ditemui pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Baik, di sini saya sampaikan kebanyakan warga masyarakat ini belum tahu atau mereka belum paham terkait bahwa perubahan data pemilih harus mereka melaporkan secara mandiri ke kantor KPU Kabupaten. Dan juga kita tahu kebanyakan warga masyarakat ini masih belum paham terkait dengan teknologi atau secara online yang mereka bisa mengecek dirinya di akun resmi yang kami sudah siapkan untuk bahwa mereka sudah terdaftar atau belum. Dan di sini juga saya mau sampaikan bahwa kebanyakan kita di daerah-daerah pelosok itu hampir kebanyakan keterbatasan yang pertama jaringan internet dan juga di sini keterbatasan akses informasi yang sangat-sangat terbatas untuk warga masyarakat yang di daerah sangat terpencil. Itu Bapak ya. Oke. Berarti memang kendala yang dihadapi teman-teman di KPU itu ini ya terkait dengan jaringan, akses ya. Kalau boleh cerita sedikit nih Bapak, pengalaman mungkin pada saat Bapak di divisi perencanaan data dan informasi, mungkin ada pengalaman menarik atau suka duka, itu boleh diceritakan untuk teman pemilih di manapun berada. Kalau melihat di lapangan terkait dengan pemutaran data pemilih, kita kemarin pada pemilu atau pilkada kemarin, di mana kita ada data turunan yang disampaikan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan data orang meninggal. Kita di distrik Mairiyah kemarin melakukan faktual gitu, ya. Secara langsung ke lapangan. Ternyata kita temukan di sana yang bersangkutan ini sudah mempunyai akta kematian. Tetapi nyatanya yang bersangkutan masih hidup. Masih hidup ya Bapak ya? Berarti masih sehat walafiat, masih berdiri menerima teman-teman dari KPU dan ternyata beliau masih hidup ya. Gimana tanggapan beliau pada saat Bapak dan teman-teman bertemu? Kita kalau bilang ini kan problem ini antara dua, ada mati keluarga. Mungkin si istrinya mungkin ingin cepat cerai dari begitu ya supaya bisa nikah Mbak. Berarti ini pengalamannya sangat unik ya Bapak ya. Dan sisi itu. Terus yang terutama juga kepada pesan-pesan ini kepada masyarakat bahwa kita ini kebanyakan dari pilkada kemarin penetapan DPT sampai dengan DPS itu kita ada memberikan masukan dan tanggapan begitu ya. Untuk teman-teman yang kemarin PPD PPS melaksanakan penempelan di tempat-tempat umum, kelurahan kampung maupun distrik. Tetapi masyarakat
kurang aktif Oh, begitu. untuk memberikan masukan Iya. dan tanggapan. Tetapi kalau misalkan kita lihat di sini ada DPS, data pemilih sementara dengan bansos, masyarakat lebih memilih melihat Bansos. ketimbang data pemilih Ya sementara. benar Bapak, karena bansos ini kan menyangkut ada bunyi-bunyi duit ya, jadi jadi lebih menarik ya lebih daripada menarik, data ya. pemilih. Nah, tapi ujung-ujungnya kan nanti pada saat Pemilihan. pemilihan Heeh. di lapangan nanti pada pemungutan suara ya Baru mulai mulai ini ya ribut ya, ribut. karena kenapa kok namanya nggak ada, padahal kita sudah datangi ya Bapak. padahal ribut awalnya kan di nama yang ditempel padahal bersamaan. Oh, Lebih gitu. ribut yang di bansos ketimbang data pemilih yang tidak. Iya benar sekali Diberikan. Bapak ya. Iya, teman pemilih semakin seru ya ngobrol-ngobrolnya dengan Bapak Luther. Bapak, selanjutnya nih ada pertanyaan satu lagi nih. Bagaimana peran masyarakat dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini? Apa saja yang bisa mereka lakukan, Bapak? Baik, tadi sudah sampaikan bahwa di sini kita juga butuh peranan masyarakat yang proaktif dalam arti memberikan masukan, tanggapan terkait dengan perubahan data pemilih. Di mana di sini kita punya satu tujuan bahwa kita ingin bahwa semua pemilih bisa masuk dalam data pemilih daftar pemilih tetap yang bisa nanti menggunakan pada saat pemilu maupun pilkada. Kita tahu dengan cara untuk mengecek bahwa dirinya sudah terdaftar, yaitu dengan klik cek DPT online KPU UID. Itu mungkin teman-teman bisa mengecek dan bisa tahu bahwa dirinya sudah terdaftar atau belum. Bahkan kami dari KPU Kabupaten Sorong sudah menyediakan link juga untuk apabila ada perubahan data. Itu tinggal klik link bit.ly and Takmas. Itu juga mungkin bagi teman-teman pemilih dan masyarakat bisa langsung mengecek perubahan ini secara mandiri. Apabila ada yang data tidak sesuai, Bapak Ibu, teman-teman pemilih bisa langsung datang saja ke kantor KPU untuk melakukan secara mandiri. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Luther ya, teman pemilih, jika teman pemilih ya, atau mungkin teman-teman pemilih dimanapun berada merasa belum terdaftar ya, atau mungkin merasa ragu, teman pemilih bisa sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Luther, bisa dibuka di laman KPU ya. Cek DPT online kpu.go.id. Nah, kemudian untuk memperbaharui data ya, yang seperti tadi Bapak sampaikan, bisa dilihat juga di bit.ly @tangmas dengan cara scan QR. Jadi kita sudah menyiapkan scan kode QR ya. Nanti ada di bawah sini, teman-teman cukup di scan, otomatis akan muncul dan teman-teman pemilih bisa langsung memperbaharui datanya di situ. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi nih, bagaimana teknologi bisa membantu memperkuat proses pemutakhiran data kita ini Bapak? Baik, kita tahu bahwa kami dari KPU secara kelembagaan itu bekerja secara teknologi. Yang kita tahu bahwa di sini kami di divisi data dan informasi yang punya akun resmi, yaitu aplikasi yang kita pergunakan adalah SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Di sini kita tahu bahwa sistem data atau disebut dengan SIDALI ini sangat mempermudah kita untuk melakukan setiap kegiatan atau apapun yang kita kerjakan seperti pemutakhiran data pemilih. Di sini bisa melakukan atau memproses invalidasi data pemilih secara berkala. Itu pun juga bisa dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh begitu ya, luar biasa ya. Berarti untuk aplikasi SIDALI sendiri ini sudah digunakan ya Bapak ya? Oke, berarti di pemilu kemarin sama pilkada sudah digunakan. Iya, menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Pak Luther tadi ya, teman pemilih, bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan secara periodik per triwulan. Nah, sekarang kita masuk di triwulan ketiga Bapak ya. Kemarin sudah kita lalui triwulan 2 dan sudah ditetapkan data pemilih. Boleh dong Bapak disampaikan ke teman-teman pemilih berapa jumlah data pemilih kita setelah melewati triwulan kemarin? Baik.
pada saat kemarin kita triwulan kedua kita melaksanakan pleno di tanggal 2 Juli tahun 2025 di Aula KPU Kabupaten Sorong, di mana itu jumlah pemilih atau pemutaran data pemilih berkelanjutan laki-laki berjumlah 44.960, sedangkan pemilih perempuan yaitu 42.761. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan pemutaran pemilih berkelanjutan yaitu 87.721. Iya, berarti Bapak data ini masih terus akan berlanjut dalam pemutahiran data pemilih sampai dengan pemilu nanti ya, sepanjang tahun-tahun ke depan ini ya. Ya, baik. Wah, teman pemilih, banyak sekali masukan atau pengetahuan yang kita dapat di hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menambah pengetahuan untuk teman pemilih dimanapun berada. Nah, sebelum kita akhiri nih Bapak, boleh dong Bapak memberi pesan untuk teman-teman pemilih dimanapun berada. Baik, pesan saya kepada warga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, terlebih khusus Kabupaten Sorong, bahwa pemilu yang jujur berawal dari data pemilih yang bersih. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga, cek, dan laporkan perubahan data pemilihmu. Jangan tunggu pemilu. Perbarui data pemilihmu mulai sekarang karena demokrasi butuh kamu. Iya, baik. Menarik sekali ya teman pemilih ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Bapak Luther. Terima kasih Pak Luther, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi pada KPU Kabupaten Sorong. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pemilih dimanapun berada yang sudah menyaksikan podcast kita sampai dengan akhir ini. Tetap aktif dan tetap peduli pada proses pemutahiran data pemilih di Kabupaten Sorong. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam KPU melayani. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bye-bye.